kami dari kelompok 8 akan membawakan materi mengenai audit sumber daya manusia. Pertama sekali, saya akan membawakan mengenai pengertian audit sumber daya manusia. Adapun pengertian audit sumber daya manusia ini adalah sebagai pemeriksaan kualitas terhadap kegiatan sumber daya manusia secara menyeluruh dalam suatu perusahaan, dalam arti kegiatan ini mengevaluasi sumber daya manusia dalam suatu perusahaan dengan menitikberatkan pada peningkatan ataupun perbaikan. Nah, audit sumber daya manusia ini sangat menekankan pada penilaian terhadap berbagai aktivitas sumber daya manusia yang terjadi pada perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas tersebut telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam rangka mencapai tujuan perusahaan dan dapat memberikan rekomendasi terhadap kekurangan ataupun permasalahan yang mungkin dapat terjadi ataupun ditemui dalam aktivitas sumber daya manusia. Dalam hal ini dapat meningkatkan kinerja dari aktivitas tersebut. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup dari audit sumber daya manusia. Yang pertama ada rekrutmen ataupun perolehan sumber daya manusia. Di dalam hal kegiatan ini diawali dari proses perencanaan kebutuhan sumber daya manusia dari setiap divisi. Lalu selanjutnya ada proses seleksi, di mana proses penyeleksian ini ditentukan berdasarkan kualifikasi yang telah ditentukan oleh perusahaan, dan yang terakhir ada penempatan. Lalu yang kedua, ruang lingkup audit sumber daya manusia ini dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dalam hal ini meliputi semua aktivitas pengelolaan sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut, mulai dari hal pelatihan maupun pengembangan sampai dengan penilaian kinerja karyawan tersebut, apakah sudah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Lalu yang ketiga ada pemutusan hubungan kerja ataupun PHK. Hal ini diakibatkan karena mungkin mengundurkan diri sendiri, dan dapat juga yang diakibatkan pemecatan yang dilakukan oleh perusahaan karena akibat pelanggaran aturan perusahaan, sehingga di dalam hal tersebut dalam aktivitas sumber daya manusia kurang ekonomis, efektif maupun efisien. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan audit sumber daya manusia. Adapun tujuan audit sumber daya manusia ini yaitu untuk mengendalikan kegiatan organisasi melalui fungsi pemeriksaan dan penilaian terhadap permasalahan organisasi baik dari segi ketaatan, efektivitas, dan efisiensi yang disoroti dari dimensi SDM agar sasaran-sasaran fungsional maupun tujuan perusahaan secara keseluruhan dipastikan dapat tercapai. Fokus dari tujuan audit sumber daya manusia ini untuk mengevaluasi kegiatan sumber daya manusia, yaitu seperti yang pertama dapat menilai efektivitas dari fungsi sumber daya manusia. Terus yang kedua dapat menilai apakah program dan aktivitas SDM yang telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang ketiga dapat memastikan ketaatan berbagai program ataupun aktivitas sumber daya manusia terhadap ketaatan ataupun ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di dalam suatu perusahaan tersebut. Yang keempat, dapat mengidentifikasikan berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas sumber daya manusia dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan, sehingga dalam hal ini manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan tersebut dapat semakin baik. Terus yang terakhir, merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas dari berbagai program ataupun aktivitas sumber daya manusia. Oke, baik. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari pelaksanaan audit sumber daya manusia. Yang pertama,
Manfaatnya dapat mengidentifikasi kontribusi dari setiap sumber daya manusia terhadap organisasi tersebut. Yang kedua, dapat meningkatkan citra profesional dari sumber daya manusia. Yang ketiga, dapat mendorong tanggung jawab dan profesionalisme karyawan karena evaluasi yang telah dilakukan akan dapat meningkatkan kedisiplinan dari setiap karyawan. Yang keempat, dapat memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab karyawan. Yang kelima, mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktek-praktek dari setiap sumber daya manusia. Yang keenam, menentukan masalah-masalah yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Yang ketujuh, dapat memastikan ketaatan hukum dan peraturan dalam praktek sumber daya manusia dari setiap divisi yang berlaku di dalam perusahaan tersebut. Yang kedelapan, dapat menurunkan biaya sumber daya manusia melalui prosedur sumber daya manusia yang lebih efektif dan efisien. Terus yang terakhir, dapat memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi sumber daya manusia. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan audit sumber daya manusia. Nah, yang pertama ada pendekatan perbandingan. Nah, di dalam pendekatan perbandingan ini dapat bersifat eksternal maupun internal. Pertama, pendekatan perbandingan eksternal yang menjadi sasarannya adalah perusahaan sebagai keseluruhan yang dirasakan kurang berhasil dibandingkan dengan perusahaan yang sejenis atau bergerak di sektor industri yang sama yang dipandang lebih baik atau sudah bisa meraih keberhasilan dibandingkan perusahaan tersebut. Lalu pendekatan perbandingan internal ini adalah sebagai satuan kerja atau bidang fungsional dalam suatu perusahaan yang dianggap menghadapi suatu masalah dibandingkan dengan satuan kerja atau bidang fungsional yang lain dalam lingkungan suatu perusahaan yang dinilai sudah lebih baik atau sudah berhasil. Lalu yang kedua ada pendekatan penggunaan konsultan. Nah, di dalam hal ini para pelaksana audit manajemen sumber daya manusia ada baiknya juga menggunakan informasi dari para ahli yang seperti tenaga spesialis di perusahaan konsultan. Nah, di samping itu, berbagai laporan hasil penelitian yang menyangkut dengan manajemen sumber daya manusia juga tepat untuk digarap, terutama dalam penerapan standar tertentu yang berlaku secara ilmiah dalam praktek perusahaan lain. Nah, manfaat dari kedua jenis informasi ini digunakan untuk dapat mendiagnosa masalah yang mungkin dapat terjadi dalam satu perusahaan dari hasil audit yang dilaksanakan. Yang ketiga itu ada pendekatan statistika. Pendekatan ini sangat bermanfaat terutama untuk menilai banyaknya kesalahan atau kekurangan yang terjadi. Yang keempat itu ada pendekatan ketaatan. Di sini manajemen harus taat bukan hanya pada ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, melainkan juga taat kepada berbagai kebijakan tentang manajemen sumber daya manusia yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian ada pendekatan yang kelima yaitu pendekatan manajemen berdasarkan sasaran atau MBO. Di sini MBO merupakan salah satu bentuk gaya manajerial dalam melibatkan para anggotanya organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahap-tahap pelaksanaan audit sumber daya manusia. Di sini dalam melaksanakan audit sumber daya manusia harus mencakup 5 tahapan sebagai berikut. Yang pertama itu tahap perencanaan audit. Di sini audit pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi latar belakang terhadap objek yang diaudit. Yang kedua itu ada review pengujian pengendalian manajemen. Di sini tahapan ini merupakan pengujian secara mendalam dan evaluasi dari program yang spesifik. Tujuan pada tahap ini adalah untuk menyelesaikan perencanaan audit dan menggunakan rencana yang telah ditetapkan sebagai dasar untuk memonitor dan mengawasi kemajuan pengawasan. Yang ketiga itu ada audit lanjutan. Pada tahapan ini,
Auditor bertugas untuk meringkas dan melakukan pengelompokan terhadap temuan audit, mengkaji ulang kembali apa saja yang sudah dilakukan di tahap review, pengujian, pengendalian manajemen. Kemudian tahapan yang keempat yaitu adalah pelaporan. Setelah melalui tahapan audit lanjutan, auditor bertanggung jawab untuk menyampaikan hasil-hasil pemeriksaannya kepada manajemen atau pihak lain yang memberikan penugasan melalui suatu laporan hasil audit. Tahapan yang kelima ada tahap tindak lanjut audit. Di sini auditor harus melakukan tindak lanjut audit untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan perbaikan yang memadai telah dilakukan sesuai laporan hasil temuan audit. Di sini auditor harus menetapkan bahwa tindakan perbaikan telah dilakukan dan berhasil dengan baik, atau manajemen diasumsikan telah mengetahui resiko bila tidak dilakukan tindakan perbaikan sesuai laporan hasil audit. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang audit atas perolehan sumber daya manusia. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada perencanaan SDM, di mana perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan SDM, di mana untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Dan tahap kedua ada rekrutmen, di mana rekrutmen ini meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Di sini pelaksanaan rekrutmen harus mampu mendapatkan sumber daya manusia dengan cara yang paling ekonomis, efektif, dan efisiensi. Selanjutnya ada tahapan ketiga dalam audit dalam perolehan SDM, yaitu seleksi dan penempatan, di mana seleksi adalah proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa seharusnya yang diterima untuk menempati posisi jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan penempatan berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dipegangnya. Di sini seleksi dan penempatan bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat. Selanjutnya pembahasan kita mengenai audit atas pengelolaan SDM. Di sini ada 6 pokok hal dalam audit dalam pengelolaan SDM. Yang pertama itu pelatihan dan pengembangan karyawan. Di sini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, di mana pelatihan menekankan pada peningkatan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam perusahaan tersebut. Yang kedua itu perencanaan dan pengembangan karir. Di sini pengembangan karir seorang karyawan menunjukkan semakin meningkatnya kemampuan karyawan tersebut dalam memegang tugas wewenang maupun tanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaannya, maka dibutuhkan sebuah program yang untuk mendukung pengembangan karir tersebut. Yang ketiga itu ada penilaian kerja. Di sini pada dasarnya adalah menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan standar keberhasilan yang ditetapkan untuk tugas dan tanggung jawab tersebut. Kemudian pokok keempat dalam pengelolaan sumber daya manusia yaitu adalah kompensasi dan balas jasa. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual atau jasa keahlian atau pekerja dan kesetiaan karyawan kepada bisnis perusahaan. Yang pokok kelima yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini keselamatan dan kesehatan kerja mengacu kepada kondisi fisiologi, fisik dan psikologis karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas kerja yang disediakan perusahaan-perusahaan yang melaksanakan dengan baik program keselamatan dan kesehatan kerja secara signifikan yang dapat mencegah berbagai akibat dalam bentuk penyakit, cedera, atau meninggal sekalipun. Yang pokok keenam itu ada kepuasan kerja karyawan. Di sini setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Semakin tinggi penilaian terhadap kegiatan dirasakan sesuai dengan keinginan individu. Selanjutnya yaitu audit atas pengurangan SDM. Kenapa sih dibutuhkan audit dalam pengurangan SDM? Di sini akan kita bahas secara tuntas. Jadi, perubahan lingkungan bisnis di mana perusahaan
harus mampu beroperasi dengan sangat efisien, juga menuntut perusahaan untuk melakukan perubahan dalam organisasinya. Kemungkinan yang sering terjadi adalah kebijakan untuk melakukan rekonstruksi yang memungkinkan hilangnya beberapa jabatan karena jabatan tersebut sudah tidak efektif lagi untuk dipertahankan dan fungsi-fungsinya bisa dilaksanakan oleh jabatan yang saat ini ada. Sebagai akibat dari rekonstruksi ini, pengurangan tenaga kerja merupakan konsekuensi yang logis yang harus terjadi. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran maupun keresahan terhadap karyawan, terutama yang merasa prestasinya tidak istimewa, tidak memiliki keterampilan yang menonjol dibandingkan dengan karyawan yang lainnya, dan berbagai kekurangan yang lainnya akan kehilangan posisi atau pekerjaan karena pengurangan tenaga kerja yang berupa pemutusan hubungan kerja. Nah, untuk selanjutnya adalah studi kasus. Studi kasus pada PT Dwi Daya Tour. PT Dwi Daya Tour merupakan salah satu kantor travel agent terbesar dan tertua di Indonesia. Nah, untuk melakukan audit, yang pertama dilakukan adalah audit pendahuluan. Dalam audit pendahuluan ini dilakukan dengan observasi pada PT Dwi Daya Tour dan wawancara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan organisasi, yaitu mulai dari profil organisasi perusahaan, visi misi perusahaan, struktur organisasi, dan hal-hal yang berkaitan dengan efektivitas sumber daya manusia pada perusahaan tersebut. Sebelum memulai pemeriksaan terhadap aktivitas perusahaan, diperlukan penyusunan suatu rencana pemeriksaan yang baik supaya terhindar dari pemborosan biaya tenaga. Nah, tahap selanjutnya itu adalah melakukan review pengujian pengendalian manajemen perusahaan pada PT Dwi Daya Tour dengan tujuan untuk menilai efektivitas pengendalian manajemen perusahaan dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Diharapkan pada tahap ini dapat lebih memahami pengendalian yang berlaku pada PT Dwi Daya Tour sehingga lebih mudah mengetahui potensi-potensi terjadinya kelemahan pada berbagai efektivitas yang dilakukan. Selanjutnya adalah daftar ringkasan temuan audit. Yang pertama, kondisi. Kondisi pertama adalah terjunnya karyawan yang belum menyelesaikan masa trainingnya ke dalam pekerjaan. Kriterianya ada prosedur yang jelas mengenai perencanaan SDM yang tercantum pada SOP PT Dwi Daya Tour. Penyebabnya ada kekosongan atau kekurangan karyawan di divisi tertentu yang dibutuhkan secara cepat. Akibatnya, kurangnya kemampuan karyawan tersebut dalam menjalani pekerjaan sehingga dapat menurunkan kinerja divisi tersebut. Kondisi yang kedua, kurangnya program pelatihan dan pengembangan karyawan. Kriterianya, pelatihan karyawan dan upaya peningkatan kemampuan dilakukan secara periodik 6 bulan sekali. Selanjutnya itu penyebabnya. Penyebabnya perusahaan tidak menjalankan program pelatihan yang seharusnya dilakukan secara periodik. Akibatnya, kemampuan karyawan tidak meningkat serta tidak memiliki wawasan tambahan dalam melaksanakan serangkaian tugas dan wewenangnya di dalam perusahaan. Kondisi ketiga, rencana pelatihan baru dibuat setelah ada bagian yang membutuhkan pelatihan. Kriterianya, rencana pelatihan dan pengembangan karyawan disusun secara periodik bersama dengan penyusunan anggaran perusahaan. Penyebabnya, perusahaan tidak memiliki rencana pelatihan periodik. Akibatnya, kurangnya kesiapan karyawan atau peserta pelatihan pada program yang diadakan. Kondisi selanjutnya itu ada belum tersedia suatu sistem review dan pelaporan terdokumentasi tentang penilaian efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelatihan. Kriterianya, laporan biaya kualitas harus terdokumentasi untuk menyediakan informasi sebagai umpan balik dalam meningkatkan kualitas proses dan produk yang dihasilkan. Selanjutnya itu penyebabnya adalah tidak ada penilaian keberhasilan pelatihan secara formal. Akibatnya tidak ada dokumentasi atau catatan yang bisa dipertanggungjawabkan atas penilaian dan pelatihan yang dilakukan.
Untuk kondisi selanjutnya adalah kurangnya pemenuhan kebutuhan karyawan yang sesuai. Kriterianya, lead time pelaksanaan rekrutmen karyawan eksternal adalah 6 minggu. Penyebabnya, kesulitan pemenuhan rekrutmen karena tidak adanya SDM yang mengajukan lamaran. Akibatnya, keterlambatan pemenuhan karyawan pada rekrutmen eksternal. Kondisi selanjutnya itu, perusahaan tidak melakukan evaluasi secara periodik terhadap kepuasan pelanggan atau konsumen. Kriterianya, perusahaan melakukan pemeriksaan dan evaluasi produk secara berkala setelah dilakukannya transaksi oleh pelanggan. Penyebabnya, kurangnya staf yang membantu dalam proses evaluasi terhadap kepuasan pelanggan sebagai umpan balik pengembalian keputusan. Akibatnya, perusahaan tidak mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dalam rangka pengambilan keputusan. Kondisi selanjutnya itu, perusahaan tidak mengadakan penilaian terhadap kepuasan kinerja karyawan. Kriterianya, tidak terdapat kriteria pada kepuasan kerja karyawan. Penyebabnya, perusahaan belum memahami manfaat dilaksanakannya program penilaian kepuasan karyawan, sehingga perusahaan tidak mempunyai perencanaan yang berhubungan dengan penilaian kepuasan kerja karyawan. Akibatnya, perusahaan tidak mengetahui tingkat kepuasan karyawan. Apabila tingkat kepuasan karyawan rendah, dapat berpengaruh terhadap kurangnya maksimalnya kinerja karyawan. Perusahaan juga tidak mengetahui aspek apa yang mempengaruhi ketidakpuasan karyawan, sehingga perusahaan juga tidak melakukan perbaikan. Selanjutnya, daftar rekomendasi dari audit manajemen fungsi sumber daya manusia. Yang pertama, kondisi. Terjunnya karyawan yang belum menyelesaikan masa trainingnya ke dalam pekerjaan. Kriterianya, ada prosedur yang jelas mengenai perencanaan SDM yang tercantum pada SOP PT Dudayator. Rekomendasinya, perusahaan mempersiapkan perekrutan karyawan yang lebih terjadwal sehingga karyawan yang dipekerjakan adalah karyawan yang telah menyelesaikan masa trainingnya dan memiliki kemampuan yang sudah cukup untuk terjun ke perusahaan. Kondisi kedua, kurangnya program pelatihan dan pengembangan karyawan. Kriterianya, pelatihan karyawan dan upaya peningkatan kemampuan dilakukan secara periodik 6 bulan sekali. Rekomendasinya, perusahaan melakukan suatu program pelatihan secara periodik minimal 6 bulan sekali. Pelatihan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan studi banding dengan perusahaan lain, serta melakukan supervise secara berkala di pemberian reward kepada karyawan yang berprestasi agar selalu termotivasi. Kondisi ketiga, rencana pelatihan baru dibuat setelah ada bagian yang membutuhkan pelatihan. Kriterianya, rencana pelatihan dan pengembangan karyawan harus disusun secara periodik bersama dengan penyusunan anggaran perusahaan. Rekomendasinya, perusahaan harus menyusun rencana program pelatihan dan pengembangan karyawan secara periodik bersama dengan penyusunan anggaran perusahaan. Untuk kondisi keempat adalah kurangnya pemenuhan kebutuhan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan. Kriterianya, lead time pelaksanaan rekrutmen karyawan eksternal adalah 6 minggu. Rekomendasinya, mengadakan kerjasama dengan lembaga pendidikan atau penyedia jasa tenaga kerja setempat untuk proses rekrutmen agar perusahaan dapat memperoleh lebih cepat sumber daya manusia yang dibutuhkan pada saat tersebut. Kondisi kelima, perusahaan tidak melakukan evaluasi secara periodik terhadap kepuasan pelanggan atau konsumen. Kriterianya, perusahaan melakukan pemeriksaan dan evaluasi periodik berkala setelah dilakukan transaksi oleh pelanggan atau konsumen. Rekomendasinya, laporan kepuasan pelanggan terhadap transaksi yang dilakukan di perusahaan harus terdokumentasi agar kedepannya dapat diperbaiki apabila terdapat kekurangan dan ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Nah, kondisi keenam, kurangnya pemenuhan kebutuhan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan. Kriterianya, lead time pelaksanaan rekrutmen karyawan eksternal adalah 6 minggu. Rekomendasinya, mengadakan kerjasama dengan lembaga pendidikan atau penyedia jasa tenaga kerja setempat untuk proses rekrutmen agar perusahaan dapat memperoleh lebih cepat sumber daya manusia yang dibutuhkan pada saat tersebut. Nah, untuk yang terakhir itu
perusahaan tidak mengadakan penilaian terhadap kepuasan kerja karyawan. Kriterianya tidak terdapat kriteria pada kepuasan kerja karyawan. Rekomendasinya, perusahaan melakukan supervisi secara berkala dan pemberian reward kepada karyawan yang berprestasi agar selalu termotivasi. Sekianlah hasil presentasi kami dari kelompok 8 mengenai materi audit sumber daya manusia. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.